Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haji Karyansa. Saya di sini menjelaskan tentang seleksi karyawan. Tes seleksi karyawan. Tes seleksi karyawan adalah serangkaian proses dan metode yang digunakan untuk perusahaan untuk menilai dan memilih calon karyawan terbaik dan jumlah pelamar kerja. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat yang diterima memiliki kompetensi, kepribadian, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta budaya perusahaan. Tes seleksi karyawan biasanya mencakup beberapa tahap, seperti tahap seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikolog, dan wawancara. Melalui tahap tersebut, perusahaan dapat menilai kemampuan teknis, cara berpikir, karakter, serta profesi kandidat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Dengan adanya tes seleksi karyawan, perusahaan dapat mengurangi resiko kesalahan dalam perekrutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif. Tujuan tes seleksi: 1. Menilai kompetensi. Tes seleksi digunakan untuk mengukur kemampuan kandidat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan teknik yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar. Hal ini memastikan calon karyawan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, menilai kepribadian. Menilai kepribadian bertujuan untuk mengetahui sikap karakter, cara berpikir, serta cara kandidat berinteraksi dengan orang lain. Aspek ini penting agar karyawan dapat bekerja sama dalam tim, memiliki etika kerja yang baik, dan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, menentukan kandidat terbaik. Dalam hasil penilaian kompetensi dan kepribadian, perusahaan dapat membandingkan seluruh kandidat secara objektif. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih kandidat yang paling memenuhi kualifikasi, memiliki potensi berkembang, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Tahap seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi. Tahap awal untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen pelamar, seperti CV, surat lamaran, ijazah, dan transkrip nilai, dan sertifikat pendukung lainnya. Pada tahap ini, perusahaan memastikan bahwa kandidat memenuhi persyaratan dasar posisi yang dilamar, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan kualifikasi administratif lainnya. Yang selanjutnya, tes tertulis. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik dan teknik kandidat. Materi tes biasanya meliputi kemampuan dasar logika, numerik, verbal, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus yang relevan dengan posisi kerja. Hasil tertulis membantu perusahaan menilai kemampuan berpikir dan memahami kandidat secara objektif. Selanjutnya, wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam informasi tentang kandidat seperti motivasi kerja, pengalaman, sikap, dan kemampuan komunikasi. Selain itu, wawancara digunakan untuk menilai kecocokan kandidat dengan budaya perusahaan, serta kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Tes psikolog. Tes psikolog digunakan untuk menilai aspek kepribadian, stabilitas emosi,
cara bekerja, serta potensi pengembangan diri kandidat. Tes ini mampu tes ini membantu perusahaan memprediksi perilaku kandidat di lingkungan kerja dan memastikan kesesuaian antara karakter kandidat dengan tuntutan pekerjaan. Jenis tes tertulis. Yang pertama, tes kemampuan dasar. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti kemampuan verbal, numerik, dan pemahaman bacaan. Hasil tes ini menunjukkan sejauh mana kandidat mampu memahami informasi, mengolah data, dan menyelesaikan tugas dasar secara efektif. Yang kedua, tes logika. Tes logika digunakan untuk menilai kemampuan berpikir, analisis, dan penalaran kandidat dalam memecahkan masalah. Soal-soalnya biasanya berbentuk pola, hubungan sebab akibat, atau pemecahan masalah sederhana. Tes ini penting untuk melihat kemampuan kandidat dalam mengambil keputusan secara sistematis dan rasional. Untuk tes ketiga, tes pengetahuan umum. Tes pengetahuan umum bertujuan untuk mengetahui wawasan kandidat terhadap isu-isu umum, baik nasional maupun internasional, serta pemahaman dasar tentang dunia kerja. Tes ini juga mencerminkan tingkat keinginan, kemampuan belajar, dan kesadaran kandidat terhadap lingkungan sekitar. Tes psikolog. Yang pertama, tes kepribadian. Menilai kepribadian bertujuan untuk mengetahui karakter, sikap, nilai, dan pola perilaku kandidat dalam bekerja. Aspek ini membantu perusahaan memahami bagaimana kandidat menghadapi tugas, tanggung jawab, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya perusahaan. Yang selanjutnya, tes stabilitas emosi. Stabilitas emosi menunjukkan kemampuan kandidat dalam mengendalikan emosi, mengelola stres, dan tetap tenang saat menghadapi tekanan kerja. Kandidat dengan stabilitas emosi yang baik cenderung mampu mengambil keputusan secara objektif dan bekerja secara konsisten dengan situasi yang menantang. Tes selanjutnya, tes kemampuan kerja sama. Aspek ini menilai kemampuan kandidat untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan baik, serta menghargai pendapat orang lain. Kemampuan kerjasama sangat penting agar kandidat dapat berkontribusi secara positif, membangun hubungan kerja yang harmonis, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Tes selanjutnya, tes wawancara. Yang pertama, motivasi kerja. Motivasi kerja menilai alasan dan dorongan kandidat dalam melamar serta bekerja di perusahaan. Perusahaan ini mengetahui tujuan karir, komitmen, dan kesungguhan kandidat agar dapat memastikan bahwa kandidat memiliki semangat kerja yang tinggi dan keinginan untuk berkembang bersama perusahaan. Yang selanjutnya, pengalaman. Aspek pengalaman menggambarkan latar belakang pekerjaan, keterampilan, serta pencapaian kandidat di masa lalu. Dengan pengalaman tersebut, perusahaan dapat menilai kesiapan kandidat dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab posisi yang dilamar, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tes selanjutnya, kesesuaian budaya kerja. Kesesuaian budaya kerja menilai apakah nilai, sikap, dan cara kerja kandidat sejalan dengan budaya dan aturan perusahaan. Kandidat yang sesuai dengan budaya kerja cenderung lebih mudah beradaptasi, bekerja dengan nyaman, dan memberi kontribusi optimal dalam jangka panjang. Tes akhir, penilaian akhir. Yang pertama, rekap nilai. Rekap nilai merupakan proses pengumpulan dan pengelola seluruh hasil tes, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikolog, hingga wawancara.
Nilai dari setiap tahap dianalisis secara objektif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kompetensi kepribadian dan potensi kandidat. Rekap ini menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan akhir. Rekomendasi HRD berdasarkan rekap nilai. Tim HRD memberikan rekomendasi terkait kelayakan kandidat serta dipertimbangkan atau tidak diterima. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, kesesuaian posisi, serta potensi pengembangan kandidat di masa depan. Penutup, melalui proses tes seleksi karyawan yang sistematis dan objektif, perusahaan diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses seleksi yang lebih baik menjadi langkah awal dalam membangun tim kerja yang solid dan berkontribusi positif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.